Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita melakukan kegiatan yang merupakan kegiatan rutin namun menjadi sangat penting karena ini adalah pelaksanaan dari Kabinet Indonesia Maju tahun kelima tahun terakhir, yaitu penyerahan DIPA untuk APBN 2024. Seperti diketahui bahwa APBN merupakan instrumen yang sangat penting di dalam mendukung berbagai program-program untuk mencapai tujuan pembangunan. APBN juga sangat-sangat strategis menjadi instrumen untuk melindungi pada saat ekonomi maupun juga masyarakat negara dihadapkan pada berbagai guncangan. Seperti tahun 2020 di mana kita menghadapi pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga tahun 2022, APBN kemudian masuk dengan merevisi posturnya sehingga mampu merespons guncangan yang terjadi. Pada tahun 2020 dilakukan langkah-langkah extraordinary atau luar biasa dengan Perpu 1 nomor 2020 dan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, di mana anggaran APBN 2020 melonjak belanjanya menjadi 2.595 triliun, sementara pendapatan negara turun karena adanya pandemi COVID menjadi hanya 1.647. Dengan demikian defisit terjadi di atas 3%, yaitu 6,1%. Begitu pandemi mulai berangsur bisa diatasi dengan adanya vaksinasi, maka pada tahun 2021 di tengah penanganan pandemi, APBN tetap mendukung penanganan pandemi, melindungi masyarakat melalui kenaikan bansos dan juga untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pada saat itu kita mampu untuk mulai berangsur pulih. Sekali lagi, pendapatan negara kemudian meningkat dari 1.647 menjadi 2.011 triliun. Sementara belanja juga meningkat di 2.786 triliun. Defisit tahun 2021 sudah mulai turun di 4,6%. Di tahun 2022 pada saat pemulihan ekonomi terakselerasi, kita dihadapkan pada situasi geopolitik yang bergerak dan berubah sangat cepat, di mana perang di Ukraina terjadi yang menimbulkan gejolak pada harga komoditas seperti energi dan pangan. Di situ sekali lagi APBN menjadi shock absorber dan terus mendukung pemulihan atau recovery dan juga melaksanakan dan mendukung berbagai reformasi yang terjadi. Tahun 2022 tersebut belanja negara bahkan mencapai 3.096 triliun rupiah, sementara pendapatan negara melonjak dari 2011 tahun 2021 menjadi 2.635,8 triliun. Dengan demikian tahun 2022 yang kita tutup tahun lalu, defisit APBN menurun sangat tajam menjadi hanya 2,4% dari GDP. Ini yang saya ingin sampaikan bahwa selama ini APBN selalu diandalkan menjadi instrumen utama dan strategis di dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan dan melindungi dari berbagai gejolak dan shock. Tahun 2023 konsolidasi fiskal terus berlanjut. Kita tetap menjaga penerimaan negara diestimasi mencapai 2.637 triliun dan belanja negara di 3.123 triliun. Kita akan memperkirakan defisit tahun 2023 ada di 2,3 atau lebih kecil terhadap GDP. APBN terus merupakan suatu instrumen yang harus ditetapkan melalui undang-undang. Oleh karena itu proses legislasinya berjalan dan diskusi, pembahasan bersama DPR, seluruh komisi 1 hingga komisi 11 dan badan anggaran terlibat atau dilibatkan di dalam pelaksanaan pembahasan APBN. Dan DPD juga memberikan masukan, kemudian APBN menjadi undang-undang. Selama ini Presiden selalu menyampaikan undang-undang RUU APBN pada 16 Agustus. Namun proses penyusunan APBN sebetulnya dimulai sejak dini, yaitu pada bulan Januari, di mana ada sidang kabinet mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang kemudian diikuti dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, dan kemudian mulai mengerucut pada pagu anggaran. Inilah yang selama ini
melalui proses demokrasi, legislasi bisa berjalan secara baik dengan DPR yang memiliki hak budget dan DPD yang juga memberikan masukan, dengan pemerintah bisa merumuskan APBN yang responsif. Dengan APBN yang selalu responsif, kita melihat APBN mampu untuk terus mendukung pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5% bisa terjaga selama 8 kuartal pada saat dunia terus mengalami guncangan seperti yang tadi saya sampaikan. Dari mulai pandemi, kemudian volatilitas harga komoditas, dan juga sekarang kenaikan inflasi diikuti dengan kenaikan suku bunga pada jangka panjang. Dengan menggunakan APBN, kita mampu melakukan stabilisasi dari harga-harga sehingga inflasi di Indonesia menjadi sangat rendah. Kami teruskan, dan APBN dalam hal ini terus melakukan juga tugas untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia, termasuk di dalam hal ini adalah hilirisasi dan penciptaan nilai tambah dari perekonomian kita. Ini semuanya membuat kita perekonomiannya mampu untuk tetap resilient pada saat guncangan dan ketidakpastian terus berlanjut seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Untuk tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir bagi Kabinet Indonesia Maju di dalam bekerja sesuai dengan mandat 5 tahun, maka APBN disusun dengan asumsi makronya yang tetap optimis namun kita juga waspada. Kalau kita lihat asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%, tentu ini juga akan menghadapi tantangan terutama pada saat global environment atau lingkungan globalnya adalah mulai melemah, apakah itu di Amerika Serikat, kemudian juga di RRT dan negara-negara Eropa. Ini tentu harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Inflasi kita menggunakan asumsi 2,8%, yang ini merupakan sesuatu yang kita jaga bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintah, mekanisme pengendalian inflasi yang akan terus kita jaga melalui Kementerian Dalam Negeri dengan seluruh pimpinan-pimpinan lembaga, dan juga dari sisi Bank Indonesia yaitu dari kebijakan moneternya. Nilai tukar rupiah diasumsikan 15.000 per dolar. Ini tentu juga terlihat pada tahun-tahun ini menunjukkan adanya tekanan terhadap nilai tukar karena kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di negara-negara maju yang menyebabkan capital outflow. Situasi ini tentu harus kita waspadai. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan di 6,7%, dan ini juga merupakan suatu perkiraan yang cukup optimis namun juga berhati-hati. Oleh karena itu, kita juga akan melihat berbagai asumsi ini di dalam dinamika global, terutama nanti menyangkut harga minyak yang untuk tahun 2024 diasumsikan pada tingkat $82 per barel dengan lifting 635.000 dan lifting gas 1.033.000 equal minyak. APBN 2024 akan mencapai berbagai program target pembangunan. Kemiskinan diperkirakan akan terus turun di 6,5 hingga 7,5%. Gini rasio juga akan diperkirakan makin membaik, yaitu makin meningkatkan pemerataan di 0,374 hingga 0,377, dan pengangguran terus ditekan pada level antara 5 hingga 5,7%. Sementara indeks pembangunan manusia akan meningkat di 73,99 hingga 74, dan nilai tukar petani 105 hingga 108, sedangkan nilai tukar nelayan mencapai 107 hingga 110. Tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir, kita memperkirakan pendapatan negara akan mencapai 2.802,3 triliun rupiah. Ini artinya naik 165 triliun dibandingkan estimasi penerimaan tahun ini yang itu mencapai 2.637 triliun. Belanja negara di sisi lain akan mencapai 3.123,7 triliun, 3.325,1 triliun, ini artinya naik 201 triliun dibandingkan belanja tahun ini yang sebesar 3.123,7 triliun.
Seperti tadi dilaporkan di depan Bapak Presiden dan seluruh pimpinan lembaga dan menteri serta pemerintah daerah, defisit APBN tahun 2024 adalah 522,8 triliun atau ini artinya 2,29% dari PDB. Penerimaan pajak tahun depan diperkirakan masih tumbuh 9%, ini dengan melakukan langkah-langkah reformasi perpajakan, yaitu melaksanakan core tax system, ekstensifikasi, intensifikasi, kepatuhan, dan kita melakukan sinergi joint program dengan bea dan cukai maupun penerimaan negara bukan pajak maupun KL lainnya. Kita akan terus melaksanakan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk tahun depan, kepabeanan dan cukai diperkirakan menyumbang 321 triliun yang terdiri dari cukai 246 triliun, bea masuk 57,4 triliun dan bea keluar 17,5 triliun. Ini tentu juga berhati-hati karena seperti tadi saya sebutkan lingkungan global dalam kondisi yang tidak pasti dan cenderung lemah. Untuk PNBP tahun depan diperkirakan mencapai 492 triliun rupiah, terutama dari sumber daya alam 284,3 triliun dan dari pendapatan sumber daya alam tadi 207,7 triliun maksud saya, dan yang non sumber daya alam adalah 284,3 triliun termasuk dividen dari BUMN dan dari BLU. Belanja pemerintah pusat tahun depan mencapai 2.467,5 triliun rupiah. Kalau kita lihat dibandingkan tahun ini berarti ada kenaikan 7,4%. Belanja ini ditujukan untuk satu, terus mendukung transformasi ekonomi, terutama program-program hilirisasi, revitalisasi industri, dan untuk menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrim, serta menurunkan stunting mencapai 14% pada akhir tahun 2024. Kita juga akan terus meningkatkan sesuai arahan Bapak Presiden, kualitas belanja pusat dan daerah secara efisien dan sesuai prioritas, dan memperbaiki subsidi tepat sasaran, dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Beberapa belanja prioritas 2024 yang sering kita sampaikan untuk pendidikan 665 triliun, perlindungan sosial, ini termasuk pembagian untuk BLT atau melalui PKH dan bansos lainnya 496,8 triliun. Belanja untuk infrastruktur mencapai 423,4 triliun terutama untuk infrastruktur prioritas nasional seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas, dan pembangunan infra di IKN. Untuk belanja kesehatan tahun depan 187,5 triliun, termasuk untuk penurunan percepatan penurunan stunting dan perbaikan jaminan kesehatan nasional. Tahun depan ketahanan pangan dialokasikan anggaran 114,3 triliun dan untuk hukum serta pertahanan keamanan dialokasikan anggaran 331,9 triliun rupiah. IKN akan dialokasikan untuk tahun 2024 sebesar 40,6 triliun. Ini untuk jalan tol, pembangunan kawasan inti, terutama untuk kantor kementerian dan pembangunan rumah susun ASN, rumah tapak untuk pejabat negara, dan infrastruktur ketenaga listrikan. Tahun depan kita juga akan terus mendukung pelaksanaan pemilu yang total anggarannya akan mencapai 38 triliun dan antisipasi kalau sampai terjadi putaran yang kedua. Untuk transfer ke daerah, tahun depan akan mencapai 857,6 triliun. Ini di dalam rangka untuk seperti yang diarahkan Bapak Presiden, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam APBN dan APBD, terutama dari sisi belanja. Kita juga meningkatkan kualitas pengelolaan TKD dan terutama juga untuk penggunaan transfer di dalam rangka untuk meningkatkan rekrutmen ASN daerah yang tadi disampaikan adalah untuk berbagai kebutuhan kesehatan pendidikan. Untuk itu harmonisasi pengelolaan dari transfer ke daerah akan terus ditingkatkan melalui regulasi policy dan juga untuk meningkatkan kualitas belanja sehingga memberikan manfaat pada masyarakat. APBN 2024 akan tetap
dinamis di dalam merespon berbagai gejolak yang terjadi. Presiden tadi mengarahkan adanya automatic adjustment yang harus diantisipasi oleh seluruh kementerian lembaga di dalam rangka untuk mereka mampu merespon secara fleksibel berbagai ketidakpastian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo. Yuk. Ya, maaf Bu, saya Nina dari Harian Kompas. Ada alokasi yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting. Tapi untuk bansos sendiri sebenarnya berapa sih total anggaran bansos untuk tahun 2024? Lalu rinciannya seperti apa, berapa jumlah, siapa sasarannya, apakah hanya 10 kg beras saja yang akan disiapkan atau ada program bansos lain? Kedua, untuk stimulus fiskal dunia usaha di 2024 jadinya apa aja ya Bu yang akan diberikan? Ya. Satu lagi boleh nggak Bu? Satu lagi mengenai ini Bu, kemarin kan ada rapat soal pemenuhan anggaran pembangunan sistem pertahanan. Untuk 2024 apakah juga akan ada yang khusus gitu Bu untuk pembangunan sistem pertahanan kita dan berapa banyak? Makasih Bu. Untuk penghapusan kemiskinan, kita targetnya kan untuk kartu sembako itu 18,8 juta. Kita nanti akan terus memperbaiki datanya, dan ini antara Kementerian Sosial, DTKS dengan BPS yang sudah melakukan Reksosek, Register Sosial Ekonomi Data, melalui Menko PMK dalam hal ini akan terus melakukan pemadaan dari data-datanya. Ini adalah target untuk sembako. Untuk sembako ini seperti tahun 2023, kalau terjadi sesuatu yang dianggap menjustify untuk memberikan tambahan, seperti tahun 2023 waktu itu menjelang Lebaran, kita juga untuk membantu waktu itu harga telur dan ayam jatuh, maka kita kemudian memberikan bantuan dalam bentuk tambahan sembako untuk 3 bulan di sekitar bulan Lebaran. Sekarang pada akhir tahun karena El Nino di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Tapi targetnya tetap sama, 18,8 juta kelompok penerima. Untuk PKH ini 9 juta ya Pak, 10 juta ya, hampir 10 juta, nanti angkanya kita kasihin ya, targetnya itu tidak berubah. Jadi target penerima tetap sama, hanya sama seperti waktu pandemi dan juga pada saat ini terjadinya El Nino, kita bisa memberikan tambahan. Seperti tahun ini kita tambahkan 2 bulan karena tadi tidak hanya dari sisi sembakonya tapi kita juga memberikan cash dikarenakan kita melihat situasi dari masyarakat yang paling rentan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga kita akan terus melakukan langkah-langkah yang sifatnya memang ad hoc supaya tidak menjadi sesuatu yang permanen, namun pada saat yang sama timingnya dan targetnya tentu kita sesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Untuk 2024 juga akan sama, 496,8 triliun ini termasuk untuk PKH tadi, biasanya kita tiap bulan menyampaikan di dalam alkunya nanti, tapi ada pembayaran yang biasanya sifatnya 3 bulanan ya di depan. Untuk PKH ini biasanya kita lakukan pada awal tahun atau sekitar bulan Maret. Ini biasanya adalah menjelang Lebaran atau pada saat kita nganggap musim tanamnya sudah mulai habis tapi belum panen. Itu adalah waktu-waktu kritikal yang biasanya kita memberikan timing untuk pemberian cash transfer dalam bentuk PKH. Kalau kartu sembako itu tiap bulannya disampaikan oleh Kementerian Sosial. Di dalam perlindungan sosial, angka ini termasuk sebetulnya usulan dari Menko PMK yaitu perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi di dalamnya termasuk dari mulai stunting itu nanti kesehatan, tapi pemberian untuk PAUD ya, PAUD yaitu dari saat sebelum dia produktif, sekolah, pada saat dia sekolah, dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan untuk keluarga-keluarga yang rentan dan miskin, dan nanti untuk lansia, keluarga yang memiliki lansia karena adanya aging, sudah mulai adanya kecenderungan aging. Ini yang akan kita cover di dalam perlindungan sosial. Untuk pertanyaan kedua tadi mengenai
Oh, stimulus fiskal tahun depan. Kalau stimulus yang sudah established, yaitu untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah meningkatkan nilai tambah, seperti tax allowance, tax holiday, itu tetap kriterianya sama. Waktu itu kalau tidak salah ada 18 area. Jadi kalau dia termasuk di dalam 18, termasuk sektor digital, hilirisasi, kemudian berbagai kegiatan-kegiatan yang dianggap memiliki nilai tambah dan dia pionir atau di daerah yang dianggap perlu untuk dikembangkan, kita tetap akan memberikan. Itu tax expenditure kita, yaitu belanja perpajakan untuk insentif kita laporkan. Jadi berapa tahun ini, berapa perusahaan eligible, berapa yang mendapatkan, itu sangat akuntabel kita berikan. Juga berbagai program-program insentif investasi yang sudah disepakati dengan Kementerian Investasi BKPM. Ini biasanya kita juga akan berikan. Untuk yang sifatnya khusus yang barusan saya umumkan waktu itu, untuk mendukung stimulasi di sektor konstruksi perumahan, kita memberikan bantuan dalam bentuk stimulus perpajakan ya. Pertama adalah PPN-nya ditanggung pemerintah sampai dengan harga 2 miliar untuk rumah yang dijual dengan harga 2 miliar. Untuk rumah yang sampai 5 miliar, maka 2 miliarnya saja yang terkena pembebasan PPN-nya, sedangkan 3 miliar mereka tetap membayar. Kemudian kita juga memberikan bantuan uang administrasi, kita juga memberikan bantuan untuk upgrade rumah, terutama yang dieksekusi tahun ini oleh Kementerian Sosial. Untuk tadi PPN tadi tidak sama ya, jadi tahun ini 2 bulan, yaitu November, Desember hingga dengan Juni itu 100% PPN-nya ditanggung pemerintah. Juli sampai dengan Desember tahun depan itu 50% ditanggung oleh pemerintah. Kemudian kalau untuk mobil listrik itu juga sudah kita sampaikan waktu itu berbagai insentif perpajakan di dalam rangka untuk meningkatkan demand maupun dari sisi respon supply-nya, yaitu investasi. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi itu. Untuk pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034, yaitu 3 Renstra tetap disesuaikan, tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu 55 miliar US dollar yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 Renstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti, dan kemudian 2029 sampai 2034. Mungkin itu ya. Oke, cukup. Iya. Kebutuhannya memang yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, mereka menganggap bahwa kebutuhannya sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity, dan di sisi lain juga masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka menengah panjang. Gitu ya, makasih.